The World Risk Index tahun 2019 menyebut Indonesia berada pada peringkat ke-37 dari 180 negara paling rentan bencana. Berlokasi di persimpangan 3 lempeng makro dan 3 lempeng mikro global, sirkum pegunungan api aktif, sistem sesar lokal dan regional yang kompleks, menyebabkan Indonesia berada di urutan kedua global dari bahaya gempa bumi setelah Barat Daya Cina dalam data World Atlas tahun 2021. Topografi bawah laut yang kompleks memperburuk situasi tersebut dan meningkatkan resiko kerentanan dan perulangan tsunami di Indonesia relatif cepat. Warna orange pada gambar menunjuk pada area segmen berbahaya gempa di kawasan Indonesia. Berikut ini merupakan rangkaian tsunami yang pernah menerjang berbagai kawasan Indonesia hingga disertai ketinggiannya sesuai dengan waktu kejadian. Data tsunami di Indonesia menunjukkan bahwa kawasan Sunda pernah dihantam tsunami setinggi 500 meter akibat aktivitas vulkanisme Krakatau di masa lalu. Oleh karena itu, tata ruang kawasan pesisir sesuai sejarah tinggi tsunami dan penetapan ruas jalan jalur evakuasi diharapkan menjadi isu strategis mitigasi berjangka tiap-tiap daerah guna meminimalisir dampak ancaman perulangan di masa depan. Pada jam 07.58 waktu Indonesia Barat pada 26 Desember 2004, gempa dengan magnitudo 9,1 skala Richter di perairan Dangkal, Aceh terjadi dengan kedalaman 30 km. Pusat gempa berlokasi 96 km dari Meulabo, Kabupaten Aceh Barat. Energi gempa ini diestimasi setara 6,7 kali 10 pangkat 8 ton TNT atau setara 42.100,6 kali energi bom atom. Gempa ini menciptakan tsunami setinggi 34 meter yang merambat dengan kecepatan sekitar 200 meter per detik. Tsunami tersebut hanya membutuhkan waktu 1 jam 51 menit untuk mengepung seluruh pesisir Sri Lanka bagian timur. Sekitar 7 jam 33 menit tsunami Aceh ini mencapai pesisir Madagaskar di sisi tenggara benua Afrika dengan jarak sekitar 5.416 km jauhnya. Data dari BNPB menyebut 173.741 jiwa meninggal dan 116.368 orang dinyatakan hilang
Sedangkan di Sumatera Utara 240 orang tewas. Diperkirakan diperlukan anggaran sebesar lebih dari 70 triliun untuk membangun kembali kawasan yang terdampak di Aceh. Tsunami Aceh ini menewaskan setidaknya 230.000 hingga 280.000 jiwa di 14 negara. Tsunami Aceh sekaligus menggemparkan dunia di abad modern. Dalam memahami bahaya di segmen Samudra Hindia. Gambar ini menunjukkan bagaimana mekanisme sesar naik di frontline subduksi berperan sebagai penyebab gempa megatrust dan deformasi kerak samudra, serta gangguan kolom air yang diikuti tsunami mematikan ini sepanjang sejarah dampak tsunami di Indonesia. Model penampang vertikal bawah laut dan fokus gempa Aceh 2004 lalu. Permodelan pola pergerakan tsunami Aceh 2004. Penampakan beberapa kawasan pesisir Aceh terdampak tsunami tahun 2004 berdasarkan pencitraan Landsat. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 4 letusan besar beruntun Krakatau, salah satunya terjadi pukul 6:44 waktu setempat di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Tsunami tersebut memiliki tinggi sekitar 34 meter, menimbulkan setidaknya 36.417 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkan. Kota Merak, Banten luluh lantak oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km jauhnya ke daratan. Energi yang dilepaskan dari letusan ini diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT. Kurang lebih 44 tahun kemudian pasca erupsi mematikan tersebut, anak Krakatau lahir dari kaldera purba induknya dengan laju pertumbuhan gunung 0,5 meter per bulan di awal dengan rata-rata 4 cm per tahun. Dalam sebuah studi dari tim peneliti University of Oregon yang dipublis tahun 2012 menyebutkan kalau longsoran bisa terjadi di arah barat daya Gunung Anak Krakatau. Longsoran ini bisa memicu gelombang awal setinggi 43 meter. Gelombang ini akan mencapai Pulau Sertung, Panjang, dan Rakata dalam waktu kurang dari 1 menit dengan ombak setinggi 15 hingga 30 meter. Gempa bumi bermagnitudo 7,5 skala Richter pada kedalaman 28 km di lepas pantai pesisir Flores, Nusa Tenggara Timur pada 12 Desember 1992 pada pukul 13:29 WITA. Gempa bumi ini menyebabkan tsunami setinggi 36 meter dan melanda 300 meter ke daratan
yang menghancurkan rumah di pesisir pantai Flores, membunuh sekitar 4.709 jiwa sesuai data BMKG. Tsunami hebat terjadi karena gempa tersebut memicu longsoran di bawah laut pada kemiringan lereng antara 35 hingga 40% dengan bentuk lereng cembung. Gempa di perairan Flores umumnya dipicu aktivitas sesar naik Flores. Gambar ini menunjukkan penampang vertikal morfologi lereng bawah laut di kawasan epicenter gempa 1992 Flores ini. Kajian morfologi bawah laut menjadi penting dalam pemetaan dasar potensi longsor akibat gempa yang memperburuk tsunami di kawasan, terutama di segmen tengah dan utara Indonesia. Badan Geologi Kementerian ESDM menyebut terdapat 19 wilayah di Indonesia yang rawan terhadap terjadinya gelombang tsunami. Klasternya dapat saya bagi secara umum menjadi segmen selatan, tengah, dan utara Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada yang pertama, klaster tsunami selatan Indonesia dipengaruhi oleh adanya aktivitas lempeng Indo-Australia dan aktivitas Krakatau. Klaster yang kedua di sektor tengah umumnya dipengaruhi oleh aktivitas sesar lokal, sesar regional, dan aktivitas vulkanisme dan penunjaman pada Indo-Australia. Sementara pada segmen utara Indonesia dipengaruhi oleh adanya aktivitas lempeng Filipina dan lempeng Pasifik, termasuk busur gunung api dan beberapa sesar lain. Dalam daftar jumlah tsunami yang terjadi sejak 1600 hingga 2007 di berbagai wilayah di Indonesia, zona C memiliki jumlah perulangan tsunami yang lebih cepat dengan jumlah 36 kali kejadian, diikuti zona E 32 kali kejadian tsunami. Selama periode 1991 hingga 2006, terjadi 10 kali perulangan tsunami di Indonesia. Hal tersebut kira-kira sama dengan 2 tahun sekali. Grafik dampak ini menunjukkan bahwa gempa yang diikuti dengan tsunami adalah yang terbesar dari berbagai jenis bencana yang terjadi di Indonesia.